Di sisi lain kita akan melihat Angela bersama John tengah makan di angkringan, di mana John menceritakan asal-usulnya yang mana sejak kecil dia sudah memiliki kemampuan untuk melihat makhluk gaib, sehingga hal itu membuatnya menderita dan pernah mencoba untuk bunuh diri. Sempat dinyatakan meninggal selama 2 menit, John ternyata dibawa ke neraka yang mana 2 menit di bumi seperti seumur hidup di neraka. Tak lama Angela pun mendapat laporan kejadian di sebuah minimarket untuk kemudian datang ke sana bersama John, dan betapa kagetnya John saat melihat yang tewas itu adalah teman pendetanya yang mana di telapak tangannya terdapat simbol yang sama dengan simbol di tangan Isabel dan Manuel yang kita lihat tadi di awal. Curiga hal ini berkaitan dengan Isabel, mereka berdua pun pergi ke kamar Isabel untuk memeriksa, hingga Angela jujur dengan mengungkapkan bahwa alasan Isabel dimasukkan ke rumah sakit jiwa adalah dikarenakan sering melihat penampakan-penampakan aneh dan bisikan-bisikan aneh di kepalanya. There is nothing here. We leave each other messages. Sehingga bisa dipastikan bahwa Isabel memiliki kemampuan yang sama seperti John, yaitu melihat hal goib. Dengan simbol itu sebagai petunjuknya, John pun menghubungi temannya yang merupakan tim analis dunia gaib, di mana pria ini menemukan fakta mengejutkan bahwa simbol itu adalah simbol dari putra kandung sang raja iblis yang bernama Mammon, tidak pakai tok. Hingga bisa dipastikan bahwa Manuel, Isabel, dan kematian sang pendeta memiliki keterkaitan dengan Mammon yang sebentar lagi akan turun ke bumi, maksudnya masuk ke bumi dan menguasai dunia. Jadi balelol gini bangsa. Nah, si pria itu pun harus menghadapi kematiannya sama seperti pendeta tadi. Pria ini tewas misterius dengan lebah yang keluar dari matanya. Hingga saat John sampai di sana, pria itu pun sudah dikerubuti oleh lebah yang memenuhi sekujur tubuhnya. Setelah semua misteri ini semakin rumit, Angela pun akhirnya jujur bahwa dirinya juga memiliki kemampuan yang sama dengan Isabel, yaitu bisa melihat hal-hal gaib atau kemampuan cenayang, di mana dia memutuskan untuk berhenti mempercayainya, dan akhirnya kemampuan itu tumpul seiring berjalannya waktu. Dan sekarang Angela ingin mengembalikan kemampuannya untuk mengungkap kasus Isabel kakaknya. Untuk itu John pun membantunya membuka mata batin atau pancasonanya kembali dengan cara merendamnya di dalam air dan membuatnya sekarat. Hingga saat tetesan air berhenti, disitulah saat dimana kemampuan Angela kembali, yang mana dia langsung bisa mengetahui bahwa teman-temannya sudah dibunuh oleh seorang makhluk campuran iblis manusia. Hingga saat mereka menemukan koin di lantai, John pun langsung menyadari bahwa itu adalah milik si Baltazar yang tidak lain adalah manusia setengah iblis. Tak terima dengan teman-temannya dibunuh, John pun langsung mempersiapkan senjatanya dan berubah menjadi The Boogeyman untuk kemudian mendatangi Baltazar dan langsung meledakkannya. Namun karena iblis terbuat dari api, Baltazar pun hanya merasa geli dibuatnya. John pun menyiramnya dengan air suci di mana wujud aslinya akhirnya muncul untuk kemudian terjadi perkelahian di antara mereka yang membuat John terdesak. Namun dengan seling yang bergambar salib, akhirnya John bisa mengalahkannya. John pun bertanya mengenai bagaimana cara Mammon bisa menyeberang ke dunia, dan setelah dipaksa Baltazar pun akhirnya jujur dengan mengatakan bahwa Spear of Destiny lah tiketnya, yang mana tombak tersebut sedang dibawa oleh Manuel ke Amerika. Setelah membunuh Baltazar, John dan Angela pun segera pergi dari sana, namun Angela merasakan sesuatu yang aneh dan tiba-tiba
John pun kehilangan Angela yang sudah dibawa oleh Mammon sehingga bisa dipastikan bahwa Mammon sang anak Raja Iblis sudah sampai di Amerika. Dengan cepat John pun kembali menemui Midnight untuk meminta pertolongan darinya, yaitu izin untuk menggunakan kursi dimensi agar John bisa mengetahui di mana keberadaan Mammon dan Angela berada. Playing by the rules, Midnight. And while you and imitators Switzerland people are dying, you need to use the chair. Hampir sama seperti Tesseract di film Avengers, kursi itu pun mampu membantu John untuk bisa pergi ke dalam ruang dan waktu yang berbeda. Kalau di kita biasanya disebut dengan raga sukma atau sejenis astral projection, di mana John berkelana di dalam dunia 5 dimensi dan akhirnya menemukan Angela bersama kumpulan manusia setengah iblis yang dipimpin oleh Mammon yang berada dalam tubuh Manuel. Dengan berbekal jimat yang dilelehkan dan dijadikan peluru, Chase dan John pun pergi menuju lokasi tersebut untuk menyelamatkan Angela dan menghentikan Mammon bangkit ke dunia. Sampai di lokasi, Chase pun pergi ke ruang pipa di mana dia meletakkan sebuah jimat yang bisa merubah air menjadi suci. Sementara itu John langsung menemui para pengikut Mammon yang semuanya manusia setengah iblis, di mana John mengatakan bahwa dirinya akan mendeportasi mereka semua ke neraka dengan cara menyiram mereka menggunakan air suci. John pun langsung membabi buta di mana dia menembak semua makhluk itu hingga saat dia terdesak, datanglah Chase menyelamatkannya. Angela sendiri sekarang sudah dirasuki oleh Mammon setelah dia berpindah dari tubuh Manuel. Hingga saat John menghampirinya, dia pun diserang tapi akhirnya berhasil diselamatkan dengan dibacakan mantra yang damage-nya dikali 2 karena dibantu oleh Chase muridnya. Namun apa yang terjadi, Chase yang tak berdosa tiba-tiba ditarik oleh Mammon, kemudian dibanting beberapa kali hingga dia tewas saat itu juga. Anjir, kasihan sumpah. Para Autobots kemana sih? Emosi karena semua orang terdekatnya mati, John Constantine pun memutuskan untuk memanggil Gabriel dengan cara menyatukan kedua tato di tangan kanan dan kirinya. Hingga saat Gabriel muncul, John pun langsung meminta bantuan kepadanya agar Angela bisa diselamatkan dan memintanya untuk menghentikan Mammon sang putra iblis tersebut. Namun karena Gabriel tidak mau ambil pusing dengan masalah yang sama sekali bukan urusannya, Gabriel pun bersikap acuh tak acuh kemudian meniup John hingga tersungkur dan malah berniat untuk membebaskan Mammon dari Angela dan membiarkannya berjalan di atas permukaan bumi. Lah kok? Ternyata Gabriel sengaja melakukannya agar umat manusia bisa berdoa kepada Tuhan dan mendapat pengampunan darinya atas kesadaran diri sendiri. John sendiri terlihat sedang berdoa kepada Tuhan, namun karena tak ada jawaban, John pun menyayat nadinya untuk masuk ke dalam fase sekarat karena dia tahu bahwa saat dia akan mati, John akan dijemput langsung oleh sang raja di raja alias penguasa neraka yang tidak lain adalah Lucifer. Oh ya, sedikit catatan bahwa sosok Lucifer atau Raja Iblis di dalam film ini tidak digambarkan dengan sosok yang menyeramkan, tetapi digambarkan dengan sosok om-om paruh baya yang memakai outfit serba putih yang biasa dijual di Tanah Abang. Yang menarik di sini ternyata bahkan Lucifer pun masih memiliki etika dalam berpakaian ketimbang manusia yang sering buka-bukaan dan joget-joget di TikTok tidak jelas. Dan kedatangan Lucifer pun membuat waktu seketika berhenti, di mana beliau terlihat sangat senang karena akhirnya bisa mendapat kehormatan untuk membawa John Constantine ke neraka. Namun keceriaan itu seketika pudar saat Lucifer mengetahui bahwa Mammon anaknya akan menguasai dunia, di mana hal itu merupakan tindakan yang melanggar hukum Tuhan yang membuat Lucifer sangat marah.
Lucifer pun langsung menghampiri Angela di mana beliau mengembalikan Mammon ke neraka, dan saat Gabriel menyadari ada Lucifer di situ, dia pun berniat untuk memukulnya. You, best of all of us, Gabriel, should understand. Namun apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak lagi mendukung Gabriel karena tindakan Gabriel sudah sangat keterlaluan, hingga saat Tuhan turun tangan, Gabriel pun kehilangan kedua sayapnya sekaligus kehilangan cahaya Tuhan dan menjadi manusia biasa seperti kita. Nah lo. Give me his honor. Lucifer pun kembali ke John dan bertanya balasan apa yang diinginkan oleh John. Dan Anda tahu apa jawabannya? John hanya meminta agar jiwa Isabel dikembalikan ke surga dan mengorbankan dirinya untuk dibawa ke neraka. Fine. It's done. Tak diduga tubuh John tiba-tiba menjadi sangat berat yang membuat lantainya retak, dan tiba-tiba muncullah cahaya ketuhanan yang menyatakan bahwa John layak untuk masuk ke surga atas pengorbanan jiwanya tersebut. Belongs to me. Lucifer yang tidak rela John Konstantin masuk ke surga mencoba untuk mencegahnya dengan cara menghidupkannya kembali dan menghilangkan kanker paru-paru yang dimilikinya, agar punya kesempatan lain untuk mengambil jiwanya ketika nanti dia berbuat kesalahan lagi. Setelah kembali hidup, John pun mengambil Spear of Destiny kemudian memukul Gabriel yang kini sudah menjadi manusia biasa, lalu pergi bersama Angela dan meminta Angela untuk menyembunyikan tombak tersebut. Be the hand of God. It's your choice. Let's go. John sendiri kini memutuskan untuk berhenti merokok dan berencana untuk pergi ke New York dalam rangka untuk bergabung dalam keanggotaan The Continental. Tamat, ending yang mengkonstantinkan. Oh ya, sehabis kredit titel sebenarnya masih ada scene di mana John pergi mengunjungi makam Chess muridnya, di mana Chess terlihat memiliki sayap dan terbang ke langit untuk menggantikan profesi Gabriel, dan itu cukup memfantasikan. Untuk di tahun 2005, filmnya cukup keren loh kalau menurut saya. Ya walaupun berhubungan dengan dunia mistis dan agak sedikit fantasi sih plot ceritanya, tapi itu tidak mempengaruhi alurnya dan gujob lah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhentilah merokok karena merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Itu. Saya Jun beserta jajaran Dukun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Keharmonisan rumah tangga cacing Alaska.